Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Memang selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih melakukan kesalahan karena kita belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, baiklah kita cepat untuk membereskannya kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih untuk mengampuni segala dosa kita. Yang terpenting dalam hidup kita, jangan kita sengaja melakukan dosa dan melakukan kecemaran-kecemaran yang dilakukan oleh dunia ini, karena itu adalah suatu kebodohan. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa dan melepaskan kita dari kecemaran-kecemaran dunia ini, tapi kita masih terlibat lagi di dalamnya, maka keadaan kita akan semakin memburuk. Seperti peribahasa mengatakan, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Karena hidup itu adalah pilihan, dan di dalam dunia ini kita hanya punya dua pilihan, ada dua jalan, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Tidak banyak orang yang memilih jalan sempit, karena jalannya melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran, jalan yang Allah kehendaki supaya kita terhubung lagi dengan Allah Bapa di sorga. Sebaliknya, jalan yang lebar adalah jalan yang dilalui banyak orang karena hidupnya akan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sebab jikalau Allah tidak menyediakan penebusan bagi malaikat-malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa, tapi menyiapkan neraka kekal bagi iblis dan semua pengikutnya, juga pada zaman Nuh, ketika terjadi air bah ke atas permukaan bumi, hanya Nuh dan 7 orang anggota keluarganya yang selamat. Juga pada zaman Lot, ketika Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan api, hanya Lot dan 2 orang anaknya yang selamat. Demikian juga pada akhir zaman ini, sebelum terjadi masa kesusahan yang sangat besar di mana manusia akan diarahkan untuk menyembah patung buatan manusia, dan mereka yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah, mereka akan dikejar-kejar dan dibunuh. Tapi sebelum masa itu terjadi, akan tampak di langit anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang dari sorga melalui awan-awan untuk menjemput orang-orang yang tetap taat dan setia kepadanya. Demikianlah cara Tuhan menyelamatkan kita.